Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiflatul Husna, dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Tentu saja, mata kuliah ini kami berikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, adapun rencana pembelajaran semester adalah berikut ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mata kuliah ini kami sampaikan di semester 4 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran yang pertama adalah dari perihal sikap, maka yang ingin kita capai pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil dari orang lain. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Taat kepada hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, berjuang, dan kewirausahaan. Nah, itu dari sikap. Sedangkan dari pengetahuan, adapun capaiannya adalah yang pertama menguasai hakikat, ciri, dan fungsi sastra anak. Kemudian memahami jenis-jenis sastra anak, lalu memahami cara mengapresiasi sastra anak, dan yang keempat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran apresiasi sastra anak SD. Untuk capaian keterampilan umum, yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik seni. Selanjutnya, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya di laman perguruan tinggi. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Lalu, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kesembilan, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Yang terakhir, cerdas memilah dan memilih pendekatan dan metode riset yang sesuai untuk memecahkan permasalahan biologi yang berkembang di masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai konservasi dan menumbuhkan karakter sebagai pelestari lingkungan hidup. Adapun keterampilan khususnya yaitu mampu menulis sastra anak berdasarkan jenisnya,
memiliki keterampilan mengapresiasi sastra anak, dan mengintegrasikan sastra anak dalam kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada bangsa dan negara, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan, bahasa, dan sastra secara mandiri, menguasai konsep dasar kesastraan, menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran sastra anak, menguasai menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, unjuk kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran sastra anak SD, serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran apresiasi sastra anak SD. Adapun CPL sub CPMK, yang pertama adalah mengetahui arah tujuan perkuliahan dan memahami konsep dasar mata kuliah, memahami hakikat, ciri, dan fungsi sastra anak, memahami jenis-jenis sastra anak, memahami cara mengapresiasi sastra anak secara reseptif dan produktif, memahami unsur-unsur karya sastra, memahami deklamasi, memahami pembacaan puisi, memahami konsep pementasan drama, memahami konsep apresiasi drama. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam mengapresiasi sastra anak. Topik bahasan meliputi hakikat, ciri, dan fungsi sastra anak, jenis sastra anak, cara mengapresiasinya, baik itu secara reseptif ataupun produktif, unsur-unsur karya sastra, deklamasi, pembacaan puisi, konsep pementasan drama, dan konsep apresiasi drama. Nah, kemudian metode pembelajaran ini adalah bersifat daring, maka modelnya biasa digunakan adalah diskusi kelompok, ceramah, dan demonstrasi melalui contoh video. Buku untuk mendukung pembelajaran ini, buku utama yang digunakan adalah Retno Winarni tahun 2014 dengan judul Kajian Sastra Anak yang diterbitkan oleh Graha Ilmu Yogyakarta dan didukung oleh buku Sastra Anak Teori dan Apresiasi karangan Sugi Hastuti tahun 2016, penerbit Ombak di Yogyakarta. Lalu kemudian Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak karya Burhanuddin Nurgiantoro pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press di Yogyakarta. Adapun poin penilaian, sistem penilaian yang pertama adalah kriteria penilaian. Nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nilai tugas merupakan penggabungan dari kuis, kehadiran mahasiswa, tugas mandiri ataupun tugas terstruktur. Indikator penilaiannya adalah indikator nilai tugas ditunjukkan oleh skor dengan rentang 1 sampai 100. Indikator nilai UTS ditunjukkan oleh skor dengan rentang 1 sampai 100. Indikator nilai UAS ditunjukkan oleh skor dengan rentang 1 sampai 100. Adapun bobot nilai tugas untuk kuis itu 5%. Kehadiran 10% dan tugas terstruktur atau tugas mandiri sebanyak 15%, dan bobot nilai untuk UTS itu 30% dan nilai untuk ujian akhir semester itu sebanyak 40%. Baik, untuk pengantar ini saja dahulu, nanti kita lanjutkan kepada materi perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jaringan bersahabat selama perkuliahan ini berlangsung ya. Tetap di posisi yang tenang. Insya Allah perkuliahan ini akan kita langsungkan sebentar lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan hakikat sastra anak, ciri-cirinya dan fungsinya. Mungkin di antara kawan-kawan ingin flashback, saya persilakan. Jika ada ingin memberikan uraian wawasan yang telah dipelajari pekan lalu, boleh ya? Oke, silakan. Ada? Ya, Bu, Siska, Bu. Oke, silakan Siska. Jadi minggu lalu kan mempelajari tentang hakikat sastra anak ya, Bu. Ya. Jadi sastra ini digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Jadi sastra anak ini memang sangat berperan penting, Bu, untuk pembentukan kepribadian dari anak-anak menuju dewasa. Sastra anak ini adalah karya sastra yang mana ada bentuk puisi, prosa, ataupun drama yang isinya memang mengenai dunia anak-anak. Mungkin itu aja, Bu. Ya, oh, baik. Satu lagi. Oh iya, boleh. Lanjutkan. Jadi sastra anak ini biasanya dikarang oleh remaja, orang tua, bahkan usia anak-anak juga mengarang karya sastra anak. Iya, baik. Gitu, Bu. Jadi intinya bahwa sastra anak ini dapat ditulis oleh orang dewasa, dapat ditulis oleh remaja, atau dapat ditulis oleh anak-anak. Yang intinya adalah karya sastranya itu memang diperuntukkan untuk anak. Terserah siapapun menulis tidak apa-apa, yang penting objek dari karya sastra itu ditujukan untuk anak. Sehingga karya sastra itu harus memiliki ciri-ciri gitu. Apa saja ciri-ciri sastra anak? Coba kita flashback dulu kembali ke belakang supaya ingatan kita itu tetap baik dan utuh gitu. Sehingga kan tadi kan kalimatnya bahwa sastra anak itu diperuntukkan oleh anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak kan tentu pemikirannya itu terbatas gitu. Jadi tentu ada pantang larang, kalau dalam bahasa Melayu ada pantang larang untuk anak-anak itu gitu. Kira-kira apa saja yang menjadi ciri dari sebuah sastra anak? Nah, di sini saya akan mau membantu, Bu. Oke, silakan. Nah, Apakah di tempat teman-teman terganggu? Tidak ada suaranya, Bu. Iya. Nurul Arafah. Iya, tiba-tiba jaringannya terganggu. Tidak apa-apa. Ya. Nafas gerak dan yang dinamis, gitu kan, Bu? Oh, iya. Arafah, Nurul Arafah, boleh diulangi tadi sempat terputus suara Nurul. Boleh diulangi ciri-ciri sastra anak itu dari mulai awal? Nah, oke, ciri-ciri sastra anak itu bukan ada 3. Yang pertama itu ada unsur pantangan, kan, Ya. Bu? Nah, Ya. yang kedua, penyajian dengan gaya secara langsung, dan juga ada fungsi terapan. Gitu, Bu. Nah, kalau dia dalam unsur pantangan itu, dia terdapat sebuah hindaran atau persoalan-persoalan yang menyangkut pada masalah sebuah teks, seperti percintaan ataupun erotis, gitu kan, Bu. Nah, kalau tentang penyajian dengan gaya secara langsung itu berupa sebuah deskripsi secara singkat dan... Ya, terputus lagi. Ini memang merupakan kendala yang lumrah ya untuk pembelajaran daring atau jarak jauh. Semoga tidak mengurangi semangat dan keikhlasan kita bersama-sama. Jadi intinya sebenarnya sudah dapat ya Nurul Arafah, ada 3 ya pantang larang tadi ya. Nah, jadi terima kasih kepada Siska dan Nurul. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Akan saya share materi. Tadi sempat hilang suara Nurul, tapi tidak apa-apa. Memang itulah risiko kita kalau pembelajaran daring ya. Jadi baik, saya akan share screen materi kita hari ini, yaitu jenis-jenis sastra anak. Sudah kelihatan ya?
Sudah Bu, sudah kelihatan. Oh ya. Sudah ini Bu baru muncul. Berarti tadi sedang loading. Sebelum kita masuk, jenis-jenis sastra anak. Apa yang teman-teman pahami tentang jenis-jenis sastra anak ini? Ada yang tahu nggak tentang jenis-jenis sastra anak? Atau apa sih yang kalian pahami dari jenis-jenis sastra anak? Jenis-jenis sastra anak ada puisi, prosa, dan drama. Ya, Itu, ada Bu. 3 ya. Ada 3 bahan pokok. Jadi kalau pantun itu masuk kemana ya? Pantun masuk ke puisi. Oke, baik. Sudah, berarti kerangkanya sudah dapat ya teman-teman. Bahwa ada jenis-jenis sastra anak itu ada 3. Yang pertama adalah prosa. Prosa ini meliputi apa? Meliputi biografi anak, meliputi novel anak, meliputi cerpen. Nah, itu dia bagian dari prosa. Lalu kemudian ada puisi. Puisi ini juga ada pembagian ya. Ada puisi yang sifatnya pantun. Pantun ini kan puisi lama. Lalu kemudian ada drama. Ya. Baik, akan kita lanjutkan. Puisi menurut Nadia dinyatakan bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi adalah mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi, panca indera. Nah, artinya apa? Dalam puisi kanak-kanak itu, kadang kita kalau baca puisinya itu terangsang daya imajinasi kita. Terdeskripsikan apa yang disampaikan dari puisi itu di dalam alam pikiran kita. Begitulah kira-kira. Jadi puisi ini kan fungsinya banyak, ya kan? Ada fungsinya untuk rekreasi atau hiburan, ada fungsinya untuk pendidikan, ya. Nah, itulah beberapa macam fungsi puisi. Jadi puisi itu kenapa dikatakan sastrawi gitu kan? Karena bahasanya bahasa yang sangat sastrawi tadi gitu. Kenapa ada iramanya? Ada pemerhatian bunyinya, ada yang kita perhatikan di situ persoalan diksinya, pemilihan kata-kata yang indah. Nah, sehingga dia dikatakan puisi. Jadi ada kadang tulisan-tulisan yang tidak ada bahasa puitisnya, kadang itu jadi kesannya berbeda gitu. Antara kosakata sehari-hari dengan puisi yang kita tuliskan dengan pemilihan diksi itu berbeda. Kenapa? Karena ada perbedaan bunyi di situ, ada permainan bunyi di situ, sehingga terjadilah rima dan irama. Nah, begitu kira-kira. Ya. Nah, jadi apa saja ciri-ciri puisi itu, ya kan? Isi saja harus merupakan pengalaman dari dunia anak sesuai umur dan taraf. Nah, jadi kalau kira-kira puisi-puisi anak ini, kalau kita sajikan dengan bahasa-bahasa yang begitu beratnya, anak-anaknya pun bingung. Nanti tidak sampai kepada anak-anak itu gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan puisi anak, yang pertama adalah kira-kira sesuai nggak kalau kosakatanya begini untuk anak yang begini. Nah, jadi anak itu kan ada beberapa macam tingkatan ya. Ada anak sekolah rendah kelas 1 2 3. Ada anak sekolah tinggi 4 5 6, ya kan? Ada anak usia pralatih yaitu 0 sampai 6 tahun. Itu harus kita perhatikan. Jangan kita samakan semua, tidak bisa. Kenapa? Karena jenjang berpikir atau taraf berpikirnya sudah tentu berbeda. Dan target perkembangan jiwa anak yang ingin kita capai juga berbeda. Sehingga puisi yang dihasilkan ya juga berbeda. Begitu kira-kira. Sajak itu memiliki daya tarik terhadap anak. Sajak itu harus memiliki keindahan lahiriah bahasa. Misalnya irama yang hidup, tekanan kata-kata yang nyata, permainan bunyi, dan lain-lain. Dan perbendaharaan kata yang sesuai dengan dunia anak. Nah, itu tadi. Jangan pula kita gunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi untuk taraf berpikir anak. Seperti kita gunakan judulnya untuk anak kelas 1, 2, 3 atau kelas rendah kita gunakan judulnya puisi misalkan pembunuhan judulnya. Nah, ibuku terbunuh di saat jalanan begitu sepi. Nah, kan itu kan narasi, tapi terkoneksi ke otak anak itu kan jadi mengganggu kesehatan gitu. Jadi jangan membuat puisi-puisi yang sifatnya merusak emosional anak gitu. Tapi tampilkanlah puisi-puisi kasih sayang, puisi-puisi tentang indahnya persaudaraan, indahnya berbagi, persahabatan, pendidikan, dan sebagainya. Begitu kira-kira. Nah, lalu kemudian ada jenis puisi. Jenis puisi naratif adalah puisi yang isinya berupa cerita. Penyair menyampaikan gagasannya dalam bentuk puisi dengan cara naratif, di dalam tergambar ada pelaku yang berkisah. Nah, lalu kemudian ada puisi lirik. Puisi lirik ini
puisi yang mengungkapkan gagasan pribadinya dengan cara bercerita, berupa ungkapan pujaan atau sebuah pujian kepada orang lain. Lalu kemudian puisi deskripsi, yaitu penyair mengungkapkan gagasannya dengan cara melukiskan sesuatu untuk mengungkapkan kesan, peristiwa, pengalaman menarik yang pernah dialaminya. Contohnya, berlibur kemana? Misalkan, berlibur kemana ya kira-kira yang enak? Kalian pengen liburannya kemana? Atau tidak pengen liburan, kami pengen tetap mendekam di rumah, karena rumah adalah istanaku. Nah, barangkali ada yang seperti itu. Sampai tersenyum pun berat si Susila, ya kan? Berat kali mau tersenyum. Sepertinya memang beban hidup ini sudah teramat banyak gitu. Jadi Susila, kalau kamu seandainya disuruh sekarang ini mau liburan, kamu memilih kemana ya kira-kira? Ke pantai kira-kira, Bu. Ke pantai. Ya kan? Yaudah, berlibur ke pantai. Ya kan? Ini untuk yang deskriptif ya. Jadi deskriptif itu apa? Penggambaran sesuatu yang dapat kita hayalkan di alam pikiran kita. Itulah deskriptif. Jadi kan kita nih tadi si Susila sudah memilih berlibur ke pantai. Berlibur ke pantai. Debur ombak yang datang ke arahku. Saat aku termenung di bibir pantai Sri Mersing, misalkan kan, nama pantai Sri Mersing. Lalu kumasukkan kakiku ke dalam air dan aku berkecipak di situ. Ngerti nggak sih berkecipak? Ngerti nggak? Ayo yang pura-pura mikir. Ngerti nggak? Jawab aja. Ngerti atau enggak? Kalau nggak ngerti berarti harus kita ganti kosakatanya gitu. Enggak, Bu. Nah, enggak. Berarti sebenarnya untuk usia Anda, jika Anda tidak paham berkecipak, berarti kosakatanya kurang. Itu aja jawabannya. Iya, Bu. Tapi karena untuk anak-anak, ya kan, ya udahlah. Untuk anak-anak, ya udah kita gantilah. Mungkin itu terlalu puitis atau terlalu tinggi, ya kan? Jadi kita ganti. Kumasukkan kakiku ke dalam air, lalu kugoyang-goyangkan. Kalau digoyang-goyangkan masih paham kan? Nah, lalu kugoyang-goyangkan kakiku ke kiri dan ke kanan berputar-putar. Nah, ya kan? Berputar-putar. Sesuatu menggigit aku. Aduh, rasanya begitu sakit, seperti tertusuk duri. Setelah ku amati, ternyata ada seekor udang. Nah, misalnya kayak gitu. Tetapi dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana lagi, dengan memotong kata-kata yang tidak penting, sehingga puisi itu menjadi lebih ramping. Begitu kira-kira. Atau kita katakanlah puisinya jerukku. Jerukku berwarna orange ketika ia sudah matang. Jerukku berwarna hijau ketika ia masih muda atau mengkal, ya kan? Nah, kayak gitulah kira-kira untuk puisi deskriptif ya. Lalu kemudian, jadi karena pantun ini bagian dari puisi, perlu juga kita perhatikan. Pertama, pantun merupakan puisi asli Indonesia, Melayu. Karena akar kita kan Melayu. Pantun terbagi atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran atau dua lirik pertama merupakan pengantar menuju isi pantun, yaitu pada kedua lirik berikutnya. Umumnya, lirik-lirik dalam dua lirik pertama atau sampiran hanya memiliki hubungan persamaan bunyi. Umumnya, tapi seyogianya, sampiran itu juga adalah hal yang sangat penting. Itu kata siapa? Kata salah satu pakar kesusastraan di Sumatera Utara, yaitu Dr. Safwan Hadi Umri. Jadi sampiran bukan sekadar sampiran. Kalau selama ini kan kita sampiran hanya asal-asalan untuk mendapatkan efek bunyi. Padahal tidak juga. Sampiran itu juga harus berisi kalimat-kalimat yang menyampaikan sesuatu yang bermakna di dalamnya. Contohnya begini. Sumatera Utara, tanah Melayu. Tempat tempat orang penuntut ilmu, misalkan kan, itu kan sampirannya, tapi itu tetap bermakna, bukan sekadar untuk mendapatkan efek bunyi. 55 kucing berlari ke dalam hutan, misalkan kan. Apa sih makna 55 kucing berlari kalau tidak hanya sekadar mendapatkan efek bunyi, kan kayak gitu kan. Jadi makanya penggunaannya itu harus juga berimbang, artinya sampiran itu juga harus bermakna, bukan sekadarnya saja. Begitulah kira-kira ya. Lalu kemudian ciri-ciri pantun, setiap untai atau bait terdiri atas 4 baris. Banyaknya suku kata tiap baris itu biasanya terdiri 8-12 suku kata bersajak ABAB. Idealnya bersajak ABAB, tapi kadang orang banyak menggunakan sajak AAA. Lirik pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan ketiga dan keempat disebut dengan isi.
Lalu kemudian ada jenis-jenis pantun, ada pantun sukacita, dukacita, pantun dagang, pantun berkenalan, berkasih, perceraian. Oh, perceraian tak usah lah pula kita masukkan di dalam sastra anak, ya kan? Masa anak-anak berbicara tentang perceraian, mengerikan sekali gitu. Persaudaraan aja kita buat. Lalu kemudian pantun beribah hati. Nah, baik. Jadi itulah dia ya. Lalu kemudian contoh puisi anak, ini contoh puisi anak. Cinta ibu dan ayah, dalam dinginnya malam aku terbangun dan menjerit membayangkan ketakutan. Semua ketakutan itu sirna. Saat ibu dan ayah datang mendekat, pelukan hangat keluarga menjadi pahlawanku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, contoh pantun anak, Haji Dalang sangat kaya, harta benda melimpah ruah. Betapa hati ini bahagia karena mendapat sebuah hadiah. Nah, jadi kenapa anak bisa ketakutan? Bisa jadi ini ceritanya anaknya sedang tidur malam. Tidur malam kan usia beberapa tahun itu, kalau tidak salah saya usia 4 tahun dia harus disapih, harus berkamar sendiri ya. Gitu, mungkin dia sedang ketakutan, berimajinasi yang entah-entahlah yang kita tidak tahu. Jadi dia ketakutan dan membuat puisi. Itulah contohnya. Nah, ada prosa fiksi anak-anak adalah karya sastra yang tidak dibuat atas rangkaian bait demi bait, tetapi dibuat atas rangkaian alinea. Ada unsur tempat, waktu, suasana, kejadian, alur, dan seterusnya. Jadi intinya unsur intrinsik itu ada, berarti itu prosa, gitu ya. Nah, lalu kemudian jenis prosa anak. Ini ada jenis prosa anak ya. Ada prosa sains, ada prosa fiksi realistik, ada prosa fiksi imajinatif. Nah, ini nanti boleh dibaca. Lalu kemudian berikut ini disajikan jenis prosa lama yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar sastra anak. Ada dongeng, ada fable, ada legenda, mite, dan sage. Nah, jadi ini ya, dongeng itu kan tidak benar-benar terjadi, tetapi ada edukasi di dalamnya. Sama juga dengan fable. Fable itu kan manusia yang digambarkan dalam bentuk binatang. Nah, binatang yang sering digunakan tentunya kura-kura, kelinci, kancil, dan harimau. Cerita harimau belang yang suka berbohong, dan seterusnya. Ada juga legenda, ya kan? Nah, legenda ini kan berhubungan dengan sejarah-sejarah, maka penting juga kita pelajari gitu. Untuk membentuk apa? Karakter dong. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau drama merupakan salah satu karya sastra yang dipakai medium pengungkapan gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan yang tujuan utamanya untuk dipertunjukkan. Nurul bercerita pengalaman suka dukanya menjadi orang yang pernah bermain di daerah drama ini, di perdramaan ini gitu. Suka dukanya. Suka dukanya tuh gimana ya Bu ya? Paling agak sedikit sulit untuk bermain peran, apalagi yang memiliki lawan main gitu Bu. Karena kan harus benar-benar mendapatkan chemistry yang pas gitu kan Bu. Terus pun harus benar-benar menjiwai drama itu agar cerita itu hidup gitu loh Bu. Harus dapat gitu Bu. Baik itu dari intonasi, ekspresi, gerak-gerik tubuhnya sesuai dengan naskah yang sudah diberikan gitu. Jadi dirimu untuk menyiasatinya gimana biar supaya dapat chemistry-nya? Ya, saya harus sharing-sharing juga dengan lawan main saya gitu kan Bu, harus latihan terus gitu agar konsep kami itu dapat gitu Bu. Konsep antara saya dengan lawan peran saya itu dapat. Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Nurul Arafah. Berarti intinya di dalam permainan drama itu harus ada kekompakan ya kan? Nggak bisa main-main tunggal. Jadi di situ berarti kita sedang belajar apa? Bekerja sama. Seperti konsep pembelajaran kita saat ini, bahwa kita itu sekarang ini tidak lagi belajar berkompetisi siapa yang terbaik di antara kita, tidak. Tapi sekarang ini kita melakukan yang terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing, sesuai dengan bakat dan bidang kita masing-masing untuk mencapai kebahagiaan bersama gitu. Artinya apa? Tujuannya itu. Tujuannya itu, yuk kita ke sana. Kamu sebagai ini, kamu sebagai ini, kamu sebagai ini, dan aku sebagai ini. Yuk kita ke sana. Bukan saling lagi menjatuhkan, sudah tidak masanya lagi seperti itu. Nah, dari drama itu untuk anak-anak tentunya juga banyak belajar. Jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa belajar kok dari kegiatan berdrama itu tadi, bermain drama. Nah, baiklah, perkuliahan yang sangat menyenangkan ini telah habis waktunya, ya kan? Mungkin ada yang mau disampaikan pernyataan dan pertanyaan, Khadijah dan Susila? Boleh, silakan kalau ada.
Tidak ada, Bu. Oh, oke, baik, sudah paham ya. Jadi nanti materi nanti silakan dibaca lagi. Jika ada pertanyaan dan pernyataan susulan atau apa, boleh ya, masih tetap boleh. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.